Tahap pencucian bertujuan untuk memisahkan lindi hitam atau black liquor hasil pemasakan dari pulp serta memisahkan kontaminan atau zat pengotor yang dapat larut di dalam air. Decknoting merupakan tahapan awal pada washing stage setelah proses pemasakan chip di digester. Pulp dari discharge tank dipompakan menuju decknoting stage. Pada decknoting terjadi pemisahan pulp dari material pengotor yang dapat merusak equipment. Decknoting merupakan bagian dari sistem penyaringan yang terletak pada tahapan awal di washing stage. Penyaringan di decknoting terdiri dari dua tahapan, yaitu primary disknoter dan secondary disknoter. Pulp yang mengandung pengotor dipompakan menuju primary disknoter. Pulp masuk ke dalam primary disknoter melalui pipa inlet pulp secara tangential. Di dalam disknoter terdapat rotor yang dikelilingi oleh stator. Rotor pada primary disknoter akan memungkinkan pergerakan aliran pulp untuk dilakukan pemisahan. Pada knoter dilengkapi dengan basket screen yang memiliki hole 8 mm. Pulp yang lolos dari primary disknoter akan disebut sebagai a cap pulp dan selanjutnya akan dikirim menuju roll press. Pergerakan rotor yang konstan membantu memindahkan reject menjauh dari hole basket screen dan menuju pipa outlet. Dari pipa outlet, reject akan berlanjut ke tahap selanjutnya. Knoter akan dilakukan dilusi sebelum startup dan dilusi juga dapat ditambah pada pulp di knoter jika dibutuhkan. Reject dari primary disknoter akan dilakukan pemisahan lebih lanjut di secondary disknoter. Konsistensi normal adalah 4%. Pada secondary disknoter masih terdapat a cap pulp yang terbawa oleh aliran reject ke secondary disknoter. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemisahan lebih lanjut pada tahap ini. Pada secondary disknoter dilengkapi dengan basket screen dengan hole 6 mm. A cap pulp yang berhasil melewati hole basket screen akan dipisahkan melewati jalur a cap dan dilakukan pencucian di wash press. Reject di secondary disknoter dilakukan dilusi hingga konsistensinya 1,1% yang merupakan konsistensi umpan yang diperlukan oleh knot core screen. Konsistensi pulp yang diatur rendah akan mempermudah pemisahan pengotor dari pulp di silon. Oleh karena itu, sebelum reject dari secondary knoter masuk ke knot core screen, reject akan melewati knoter reject cleaner. Terdapat dua valve yang terletak di bagian bawah cleaner junk trap. Cleaner junk trap digunakan untuk membersihkan kotoran dari pulp. Pada kondisi normal, valve bagian atas akan terbuka dan valve bagian bawah tertutup. Untuk mengosongkan junk trap, terlebih dahulu ditutup valve bagian atas lalu dibuka valve bagian bawah. Apabila junk trap sudah kosong, maka tutup valve bagian bawah sebelum membuka valve bagian atas. Tujuan dari knot core screen adalah untuk memisahkan serat dari filtrat dari knot. Knot core screen terdiri dari dua tahap, yaitu primary knot core screen dan secondary knot core screen. Primary knot core screen mengambil reject dari secondary knoter dan memisahkan serat dan filtrat dari knot. Perbedaan antara knoter dan knot core screen terletak pada metode pengoperasiannya. Knoter merupakan equipment bertekanan sehingga akan mencoba memaksa knot melewati slot apabila terlalu banyak knot di dalam umpan. Knot core screen tidak bertekanan, sehingga saat knot melewati screen, maka filtrat mengalir dan knot dicuci bersih dari serat yang tersisa. Knot core screen terdiri dari skru dengan posisi miring yang berputar perlahan di dalam basket. Knot yang dilapisi oleh serat secara perlahan akan bergerak ke atas dan filtrat dialirkan melalui hole screen basket. Knot kemudian disiram dengan filtrat bersih untuk menghilangkan serat yang menutupi knot. Saat knot bergerak lebih jauh ke atas, filtrat akan mengalir dari knot. Knot kemudian didischarge dengan konsistensi 25% dari bagian atas knot core screen. Filtrat yang berhasil dipisahkan dari knot primary knot core screen akan masuk ke knot cap tank dan akan digunakan untuk dilusi di discharge tank. Sedangkan knot akan masuk ke knot tank. Knot akan
dialirkan menuju secondary knot core screen untuk melakukan pemisahan antara filtrat dan knot, karena masih terdapat filtrat pada knot. Cap dari secondary knot core screen yaitu akan masuk ke knot cap tank, sedangkan reject yaitu knot akan dikirim filtrat ke knot screw conveyor untuk dilakukan pemasakan kembali di digester. A cap pulp yang melewati proses penyaringan di knoter dialirkan menuju roll press. Roll press merupakan alat yang terdiri dari dua drum yang dilapisi oleh wear atau filtrat dan dilengkapi dengan shower fat dan shower roll. Kedua drum saling berputar dengan hydraulic pressure dan saling menekan sehingga liquor di dalam pulp dapat dikeluarkan. Untuk cara kerjanya yaitu memasukkan pulp dari sisi kiri dan kanan, memutar roll press dengan parameter tekanannya itu sebesar 140 sampai 160 bar, speed rollnya 10 sampai 12 rpm rotation per menit, dan memutar roll press pada sisi kiri ke arah kanan dan begitu sebaliknya, memutar roll press pada sisi kanan ke arah kiri. Setelah itu memasukkan dilution untuk mencuci pulp tersebut, membuka shower roll untuk membersihkan permukaan roll dan mengeluarkan filtrat melalui lubang-lubang pada permukaan roll untuk selanjutnya menuju filtrat tank. Setelah itu membawa pulp menuju pre-breaker untuk dipecah. Yang sering digunakan. Setelah dibawa ke pre-breaker, diteruskan pulp dari pre-breaker tersebut menuju dilution screw untuk diturunkan konsistensinya yang awalnya itu 30-32% menuju 10-11%. Yang terakhir, pulp dengan konsistensi 10-11% dimasukkan ke standpipe. Screening pulp memiliki tujuan untuk menghilangkan kotoran seperti sheaf, pasir, dan plastik dari pulp. Sheaf merupakan bundel serat yang saling menempel dan berukuran cukup besar sehingga dapat merusak kualitas kertas. Sheaf yang terbawa bersamaan dengan pulp akan mempengaruhi proses di-bleaching, yaitu akan meningkatkan penggunaan bahan kimia pemutih. Selanjutnya yaitu proses screening. Except pulp yang berhasil melewati slow primary screen yang berukuran 0,25 mm akan dikirimkan ke pre-oxygen press untuk dilakukan pencucian, sedangkan rejectnya akan dikirimkan ke secondary screen. Except dari secondary screen akan dikirimkan ke primary screen untuk dilakukan penyaringan kembali, sedangkan reject akan dikirimkan ke tertiary screen untuk dilakukan penyaringan. Except dari tertiary screen akan dikirimkan ke secondary screen untuk dilakukan penyaringan kembali, dan rejectnya akan dikirim ke penyaringan akhir yaitu di quaternary screen. Cap dari quaternary screen akan dikirimkan ke tertiary screen untuk dilakukan penyaringan kembali. Setelah itu rejectnya akan masuk ke reject tank. Sebagai penyimpanan sementara. Selanjutnya dilakukan dewatering oleh screw press. Reject dari quaternary screen pasti mengandung banyak cairan. Filtrat pada reject tersebut akan direcovery untuk digunakan kembali sebagai dilusi pada proses. Untuk menghilangkan cairan dari reject quaternary screen, aliran reject akan dikirimkan ke screw press. Screw press terdiri dari screw yang berputar dengan adanya basket screen di sekelilingnya. Pulp akan masuk pada screw dan cairan pada reject akan dikeluarkan dengan cara di-press. Aliran reject yang masuk pada screw press memiliki konsistensi sebesar 3%. Dan setelah dilakukan press di screw, maka konsistensi meningkat menjadi 30%. Ketika reject yang telah di-dewatering keluar dari screw press, maka reject akan dibuang. Filtrat yang berhasil dipisahkan oleh screw press akan masuk ke reject filtrat tank dan diharapkan akan digunakan kembali sebagai dilusi di proses screening. Selanjutnya,
akan dilakukan proses pembersihan filtrat berdasarkan berat partikel pada dua stage cleaner. Filtrat untuk dilusi pada screen harus dalam keadaan bersih dari pasir. Untuk itu, maka dilakukan penghilangan pasir yang kemungkinan terbawa bersama aliran pap. Jika pasir dihilangkan dari proses, maka akan mempercepat keausan pada equipment. Cara terbaik untuk menghilangkan pasir adalah dengan cara mengirimkan filter hasil press di screen menuju equipment penghilang pasir. Sand cleaner akan menghilangkan partikel padat seperti pasir dari filter dengan menggunakan aksi sentrifugal. Pada proses cleaning filtrat reject cleaning menggunakan dua cleaner. Filter dari reject filtrat tank akan masuk pada clean pertama, dilakukan proses pembersihan filtrat dari pasir. Dari cleaner pertama akan dikirimkan kembali ke reject filtrat tank. Sedangkan reject dari cleaner pertama akan digabungkan bersama dengan aliran filtrat dari reject filtrat tank dan akan dilakukan pembersihan lanjutan di cleaner kedua. Except filtrat dari cleaner kedua akan dikirimkan kembali ke cleaner kedua untuk dilakukan pembersihan kembali, sedangkan reject akan dibuang. The most common brown stock washing system uses a series of vacuum drum washers. The primary element of a vacuum drum washer is a large compartmentalized cylinder or drum which has its outer surface covered with a fine mesh. This drum is partially submerged in a vat filled with diluted pulp. As the drum slowly turns through the pulp suspension in the vat, a partial vacuum within the drum causes a mat of fiber to form on the surface as liquor is pulled into the drum. Once out of the vat, liquor continues to be pulled from the mat. Kemudian selanjutnya yaitu pre-oxygen wash press. Pap yang telah melewati proses screening akan dilakukan proses pencucian pada roll press. Proses pencucian ini bertujuan untuk mengeluarkan kotoran-kotoran yang dapat larut dalam air yang terkandung dalam pap. Kotoran tersebut merupakan COD dari black liquor yang terdiri dari senyawa organik dan anorganik dari pemasakan di digester. Pap yang lolos dari proses screening dialirkan menuju pre-oxygen wash press. Pap yang masuk pada tahap ini memiliki konsistensi 3-4%. Roll press yang digunakan pada tahap pre-oxygen wash press adalah tipe displacement press atau DPA. Roll press tipe displacement ini dilengkapi dengan shower vat, sehingga pap yang masuk pada vat roll press akan didilusi sehingga terjadi proses pergantian liquor yang terkandung di dalam pap dengan brown stock filtrat. Pap dipres sehingga menjadi konsistensinya menjadi 30-32%. Pap hasil press kemudian dialirkan menuju dilution screw untuk didilusi oleh brown stock filtrat sehingga konsistensinya pap menjadi 10-12%. Oksigen delignifikasi merupakan proses untuk mengurangi kadar lignin pada pap dengan menggunakan kaustik dan oksigen. Sistem oksigen delignifikasi menggunakan gas oksigen dan oxidized white liquor atau WLOX untuk menghilangkan sekitar setengah dari lignin yang tersisa di pap setelah dimasak. Baik, di sini saya akan menjelaskan oksigen delignification process. Sebelumnya, sistem dari oksigen delignification ini meliputi yang pertama MC pipe, 2 SM by mixer, 2 reaktor, blow tank, atau MC storage. Oksigen delignification process yaitu yang pertama, white liquor dimasukkan bersamaan dengan filtered dilution pada dilution screw setelah wash press. White liquor dimasukkan untuk menciptakan alkalin kondisi yang diperlukan agar tercipta reaksi antara oksigen dan lignin. Lalu medium konsistensi pap slurry dipompakan dari standpipe melalui mixer menuju ke reaktor pertama. Oksigen ditambahkan pada mixer untuk memastikan terjadi kontak yang merata antara oksigen gas dengan lignin molekul. Lignin terdegradasi oleh oksigen gas seiring
dengan pulp mengalir melalui reaktor pertama. Polymeric lignin molekul terpecah dengan menghasilkan fragmen yang lebih mudah terlarut di dalam air. Temperatur di reaktor pertama harus dikontrol dengan hati-hati agar tidak terjadinya fiber degradasi yang akan berakibatkan pada viscosity loss dan yield. Setelah melalui reaktor pertama, pulp dipanaskan menggunakan steam dan mengalir menuju mixer kedua. Pada saat di mixer kedua, ada penambahan steam untuk meningkatkan dan pertambahan oksigen. Lignin yang sudah membentuk fragmen pada reaktor pertama akan diekstrak dari pulp fiber di reaktor kedua. Pulp yang keluar pos kedua akan disimpan di MC storage sebelum dikirim ke pos kedua, washing. Lignin yang telah terekstraksi dicuci di pos 2 washing. Oxygen was known to be an effective bleaching chemical for many years, but several obstacles prevented commercialization until 1970. The obstacles and their solutions will be discussed in this module. Oxygen delignification processes are located between the pulp mill and the traditional bleach plant. The goal of oxygen delignification is to reduce the lignin content of unbleached pulp before using more expensive bleaching chemicals. Oxygen can reduce the kappa number more effectively than extending the pulping process. One advantage of oxygen delignification is that the effluent, unlike that from a conventional bleach plant, is compatible with kraft pulping chemical recovery processes. Oxygen delignification is an important process contributing to elemental and total chlorine-free bleaching, while still economically achieving pulp brightness targets and reducing the environmental impact. Pos oksigen delignifikasi waspress. Pencucian perlu dilakukan agar kandungan lignin organik yang sudah terdegradasi dan kandungan anorganik soda pada tahap oksigen delignifikasi dapat dikeluarkan dari pulp dan larut bersamaan dengan filtrat pencuci. Waspress yang digunakan pada pos oksigen adalah tipe displacement atau DPA, yaitu terdapat pergantian antara liquor yang kotor yang terkandung di dalam pulp dengan liquor yang lebih bersih karena terdapat shower vat yang mencuci pulp sebelum dilakukan pengepresan oleh roll press. Kemudian ada bleaching yang akan saya jelaskan sendiri. Bleaching merupakan proses pemisahan sisa lignin dari pulp yang berasal dari ODL dengan menggunakan bahan kimia pemutih yaitu bleached chemical seperti ClO2, O3, H2O2 hingga dihasilkan pulp yang berwarna putih sesuai dengan tingkat kecerahannya yaitu brightness yang digunakan agar pulp terlihat lebih cerah. Kemudian tujuannya yaitu bleaching untuk mendapatkan brightness akhir mencapai hingga 90%. Kekuatan pulp dengan viskositas 500 dm3 per kilogram. Kemudian dengan memperoleh pulp yang bersih kurang dari 2,0 mm3 per kilogramnya. One way to wash pulp in the bleach plant would be to supply fresh water to each stage, but this would require a tremendous amount of water. Note that as the pulp moves through the plant, there is less lignin to remove, hence less dissolved lignin, so the pulp and wash filtrate becomes increasingly clean. Because the discharge filtrate from the last stage is cleaner than the pulp coming into the previous stage, that filtrate can be used as wash water in the previous stage. Using this technique of filtrate recycling, wash water flows countercurrent to the pulp through a bleach plant. However, direct countercurrent flow is not ideal because of the pH differences from stage to stage.
A large amount of acid or alkali would be required to raise and lower the pulp pH. Pemakaian klorin dioksida menjadi faktor penting dalam proses delignifikasi ini tanpa merusak kadar serat dalam pulp, sehingga standar mutu pulp yaitu brightness dan viskositas pulp dapat tercapai. Tujuannya untuk mencapai standar kecerahan dan mengurangi pemakaian klorin dioksida. Baiklah, saya akan menjelaskan proses dari D0. Yang pertama, pulp masuk dari O2 delignifikasi yaitu press debit pada konsistensi 32% dan masuk ke dilution screw. Setelah itu, pada dilution screw, pulp didilusi dengan filtrat dengan konsistensi 11-12%. Untuk suhunya itu disesuaikan dengan heat exchanger. Nah, selanjutnya asam sulfat atau asam klorida ditambahkan untuk mengukur dari pH basa ke pH asam pulp melalui standpipe dari dilution screw dengan konsistensi 12% dan memastikan konsisten ke tower. Selanjutnya, MC pump pulp ke mixer. Pada mixer pulp akan tercampur dengan larutan ClO2. ClO2 itu dimasukkan dari bagian atas mixer dengan pH sebesar 4-5. Pada pH ini, ClO2 akan mengoksidasi lignin dan bereaksi dengan selulosa. Reaksi pada D0 yaitu dengan pH 2-2,5. Reaksi ini berlangsung mulai dari pipa dari mixer ke reaktor. Selanjutnya, dari mixer dikirimkan ke pre-tube dengan konsep upflow dan main tower, dengan konsep downflow dan disediakan dengan waktu retensi atau waktu tunggu dan tekanan hidrostatik untuk reaksi pemutihan sampai dengan selesai. Tower D0 terdiri dari upflow atau pre-tower and downflow atau main tower. Sebagian besar waktu tinggal itu berkisar 25 menit pada pre-tube dan 30 menit pada main tower. Pada bagian bawah tower, dilution zone, pulp didilution sekitar 11-12% untuk konsistensi 3,5. Setelah melakukan pengenceran, pulp tersebut dikirimkan ke press untuk dilakukan pencucian dengan konsep displacement, difusi, dan dilution. Nah, selanjutnya senyawa lignin yang larut dalam keadaan asam pada tahap D0 dan ada pula yang larut dalam keadaan basa sehingga diperlukan tahap selanjutnya yaitu EOP. Dalam press pulp dicuci menjadi 32% konsistensi. Temperatur yang digunakan kecil 60-70 derajat Celcius dan dipakainya scrubber itu untuk menangkap gas ClO2 tersebut. Gunanya heat exchanger adalah untuk mendinginkan atau memanaskan pulp. EOP merupakan tahap kedua dalam proses bleaching, yang berfungsi sebagai penghilangan lignin dengan menggunakan bahan kimia kaustik NaOH dan O2 dan sudah mulai memutihkan pulp dengan menggunakan H2O2. Baik, yang pertama yaitu pulp dari tahap DO dengan konsistensi 32% akan masuk ke dilution screw. Kemudian diberikan dilution screw dengan filtrat 11-12% konsistensi. Kemudian ditambahkan NaOH dan H2O2. NaOH digunakan untuk mengatur pH dari asam ke basa agar pH-nya basa dengan target 108 hingga 112. Pulp dikirim ke standpipe dan dipompakan oleh MC pump ke mixer. Pada mixer, pulp dicampur dengan O2 yang masuk dari atas bagian alat mixer diberikan MP steam dengan suhu 70 hingga 75 derajat Celcius. Kemudian pulp dialirkan ke reaktor atau pre-tube dengan pressure 250 hingga 300 kPa. Desain tekanan pada reaktor yaitu 400 kPa bertujuan untuk memastikan O2 bercampur dan bereaksi dengan pulp. Kemudian reaktor pada pre-tube dengan retention time 20 menit, pada main tower 60 menit, diukur dengan level 80%.
Di bawah reaktor diberikan dilution untuk mengencerkan pulp dengan konsistensi 3,5% sebelum dikirim ke press. Di press, pulp dicuci dengan konsistensi 32% pada temperatur 70 hingga 75 derajat Celcius. Tahap D1 merupakan tahapan sebagai penghilang lignin dan merupakan proses pertama dalam pemutihan pulp. Bahan kimia yang digunakan adalah ClO2. Tahap D2 merupakan tahapan pemurnian pulp dengan menggunakan ClO2. Setelah D1, di tahap ini memutihkan pulp dengan cara memutihkan lebih lanjut zat-zat pengotor yang tersisa di dalam pulp. Proses flow-nya yang pertama itu pulp masuk dari dilution screw dengan konsistensi 32%. Kemudian diberikan dilution screw dengan filtrat D1 atau D2 dengan konsistensi 11-12% melalui stand pad dan MC pump untuk ke mixer. Pada mixer dimasukkan ClO2. Setelah itu masuk ke dalam reaktor dengan retention time-nya itu 100 menit. Mempunyai 2 tower atau pretap yang dimana di bawah reaktor itu dialirkan dilution atau pengenceran dengan konsistensi 3,5%. Zona dilution ini dilengkapi dengan agitator untuk menjamin keseragaman konsistensi pulp yang dihasilkan. Pulp diproses dengan konsistensi 32%. Untuk lignin yang terdapat di basket dengan ukuran 0,2 mm. Dan tahap akhir dari proses D1 ini yaitu tahap akhirnya itu D1 menuju dilution conveyor.